Baiklah, sebelum mulai pelajaran kali ini, Ibu ingin kalian mengamati gambar ini. Perhatikan baik-baik, siapa yang bisa? Coba angkat tangannya. Bu, kumpulan orang yang berbicara di taman. Oke, lagi siapa lagi? Oh ya, Saya Bu, orang yang sedang jalan-jalan di taman. sedang jalan-jalan di taman. Baik, bagus sekali. Silakan siapa lagi? Saya Bu, sekumpulan orang yang duduk di taman. Oke, terima kasih ya buat teman kalian ya. Berani sekali. Baik, ini adalah perkumpulan orang lebih dari satu, sekumpulan masyarakat yang sedang berbicara, berkomunikasi, berjalan-jalan dalam suatu tempat. Ini kelompok ya, lebih dari satu orang. Kita sudah belajar minggu kemarin. Pergerakan komunikasi inilah disebut dengan dinamika. Jadi dinamika kelompok sosial berkaitan dengan penelaahan tentang faktor terjadi hubungan kelompok sosial antara dasar perilaku atau tindakan dalam kelompok sosial. Setiap kita bergaul, berkelompok pasti akan menemukan interaksi atau berbicara, hubungan timbal balik. Disitulah pertukaran informasi. Yang gesekan-gesekan, dinamika-dinamika tadi melahirkan dinamika kelompok sosial. Sampai sini paham dulu? Oke, kita lanjut next. Oke, anak-anak perhatikan video berikut ini ya. Dinamika kelompok sosial. Dinamika kelompok sosial merujuk pada proses interaksi dan perubahan yang terjadi di dalam kelompok sosial. Proses ini melibatkan berbagai faktor seperti hubungan antara anggota kelompok, tujuan kelompok, nilai, norma, dan budaya kelompok. Nah, dari video tadi, Ibu ingin kalian coba salah satu angkat tangan ya. Siapa yang bisa menceritakan sedikit aja tentang video tadi? Silahkan. Saya Bu, video tadi melibatkan faktor interaksi perubahan. Ya Bu, video tadi menceritakan tentang kepemimpinan, konflik, perbedaan individu, dan lingkungan. Baiklah, Ibu ada satu lagi video. Simak baik-baik ya, nanti Ibu tanyakan. Perhatikan. Ini langsung Ibu Pian Makai yang jadi artisnya. Perhatikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Sabrina Winda, guru mata pelajaran sosiologi di SMA Negeri 1 Kumpang Barat. Dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang dinamika kelompok sosial kelas 11 semester 1. Bu Guru akan mendampingi anak-anak dalam pelajaran sosiologi kita. Sudah menyimak video Ibu? Oke. Siapa yang bisa menceritakan sedikit aja tentang video tadi? Angkat tangannya. Saya Bu, dinamika kelompok sosial merujuk pada cara-cara di mana individu dalam suatu kelompok berinteraksi dan berhubungan satu sama lain, serta bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi keseluruhan kelompok. Dinamika ini mencakup berbagai aspek seperti komunikasi, kepemimpinan, peran individu, norma kelompok, dan konflik yang mungkin timbul. Saya Bu, video tersebut menceritakan tentang unsur dinamika kelompok sosial, 1. Kepemimpinan, 2. Organisasi. Oke, baiklah, perhatikan Ibu di sini ya. Ibu di sini membahas salah satu yang mempengaruhi dinamika kelompok sosial adalah kepemimpinan. Kalian lihat di sini ada apa? Siapa ini? Pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin bisa mempengaruhi suatu kelompok atau dinamika sosial? Secara umum, kepemimpinan adalah orang yang mempunyai pengaruh dan berpengaruh untuk orang lain. Fungsi dari kepemimpinan sendiri dalam sebuah kelompok itu sangat menentukan karena dia itu adalah nahkoda. Nahkoda apa dalam sebuah pemimpin? Kalau di dalam kelas ini kita sebut dengan ketua kelas. Yang berikutnya adalah organisasi. Bagaimana organisasi mempengaruhi suatu pergerakan kelompok atau dinamika suatu kelompok ya? Organisasi lebih mengarah kepada kelompok sekunder yang sifatnya formal dengan memiliki birokrasi.
Birokrasi ini berkaitan dengan sistem dalam organisasi yang terbentuk dari wewenang bertingkat, pembagian kerja, dan aturan. Ada yang tahu ini gambar apa? Ibu-ibu PKK. Terus gambar ini tentang apa? Siswa sekolah. Pian juga bisa. Ibu taruh di sini foto. Jadi ini adalah organisasi yang resmi yang berdiri di lingkungan masyarakat. Sampai di sini paham dulu? Oke, sebelum Ibu lanjutkan proyek ya, Ibu mau ice breaking dulu boleh? Oke. Baiklah, sebelum Ibu mulai kita ice breaking dulu boleh? Silakan berdiri. Ikuti aba-aba Ibu ya. Bila tangan Ibu merendah berarti tepuk tangannya pelan-pelan. Bila tangan Ibu naik berarti tepuk tangannya nyaring. Oke, Ibu mulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baiklah, sebelum Ibu membagi kalian per kelompok-kelompok, kita akan mengerjakan proyek dulu ya. Ini sudah Ibu bagi kelompoknya berdasarkan asesmen dan gaya belajar kalian. Ibu membagi 4 kelompok. Pembentukan kelompok siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, 4 kelompok. Pembagian tugas setiap kelompok diberikan tugas untuk membuat proyek tentang dinamika kelompok sosial. Bebas sesuai dengan gaya belajar kalian minat. Oke, yang kelompok sebelah sini tentang mau bikin apa? Scrapbook. Oke, yang sebelah sini apa? Tanpa. Oke, yang sebelah sini? Poster. Bagus. Yang sebelah sini? Oke, Ibu sudah menyediakan sarana prasarana yang pian perlukan. Oke, perhatikan Ibu di sini. Ibu di situ sudah membagi alat dan bahan ya. Ibu juga menyediakan materi dan gambar yang ada di situ. Pian potong aja, pian sesuaikan dengan materi kita. Banyak pilihannya ya. Potong aja ditempel. Sudah Ibu sediakan gunting, spidol, bahkan sudah Ibu sediakan poster dan Ibu sediakan buket ya. Jadi pian bikin aja sesuaikan dengan materi kita. Sampai sini paham? Oke. Kalian tentang bikin apa tadi nak? Scrapbook. Oke, tentang Kepemimpinan. Oke, nanti ini dipotong ya, sesuaikan ya. Oke, sip. Ada kesulitan sampai sini? Tidak ada, Bu. Oke, ini ada fungsi kepemimpinan, pian tempel aja di sini langsung ya. Pian potong. Aman ya, semangat ya. Oke. Yang di sebelah sini membahas tentang apa? Oh, pian menggunakan apa? Oke, Canva. Keren ya, bagus ya. Ini oke, ada kesulitan? Membahas tentang organisasi ya. Nanti ini disesuaikan aja, ditempel-tempel aja langsung di sini ya. Nanti dipresentasikan ya. Ada kesulitan? Ada, Bu. Aman, semangat ya. Oke, yang ini wah, ini keren nih. Oh, bikin apa nak? Buket. Oke, sudah Ibu sediakan tadi kertasnya ya. Itu buketnya terbuat dari kertas, terus itu nanti ditempel pakai apa di buketnya? Pakai lidi, Bu. Oh, pakai lidi. Oke, ada kesulitan? Oke, aman. Semangat ya. Baiklah, setelah selesai ya, kita akan presentasi dari kelompok pertama dulu. Silahkan ya, kelompok pertama, kelompok scrapbooknya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kepemimpinan yang kami buat dalam scrapbook. Perkenalkan, nama saya Rina Salma. Saya Deca Rianti. Saya mau menjelaskan. Saya Nafidani Kasih. Saya Reza Madani. Saya Sumani. Yang awal akan menjelaskan adalah Deca Rianti. Kepemimpinan. Kehadiran seorang pemimpin dalam suatu kelompok merupakan hal yang sangat penting. Sebab dalam suatu kelompok sosial pasti ada tujuan yang hendak dicapai bersama. Oleh karena itu, keberadaan pemimpin kelompok diperlukan. Selanjutnya. Pemimpin adalah hal yang memiliki pengaruh serta pengaruh bagi orang lain. Hal ini dapat diartikan tiap individu dapat memengaruhi sebuah kelompok melalui peran seorang pemimpin.
Secara umum, seorang pemimpin memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi instrumental yang berarti berorientasi pada tujuan atau tugas. Kedua, fungsi ekspresif yang berarti memberikan dukungan emosional bagi anggota kelompoknya. Setiap pemimpin juga memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Beberapa gaya kepemimpinan dalam suatu kelompok sosial yaitu sebagai berikut. Otoriter atau pemimpin akan membuat semua keputusan sendiri sedangkan anggotanya hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpinnya. Demokratis. Pemimpin mengutamakan diskusi kelompok sehingga pengambilan keputusan dilakukan melalui suatu kesepakatan atau musyawarah mufakat. Laissez-faire. Pemimpinan tidak terlalu terlibat dalam pengambilan keputusan dan justru mendorong anggota kelompoknya untuk membuat keputusan sendiri. Baik, ada pertanyaan? Bagaimana menurut kalian karakteristik untuk pemimpinan kelas kita? Oke, bagus sekali ya. Pertanyaannya bertepuk tangan. Bagus sekali. Langsung pengimplementasiannya di kelas Pian. Bagaimana menurut kalian? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk jawaban 1, bertanggung jawab. 2, tegas. Dan 3, disiplin. Oke. Memang ketuanya harus memberikan contoh ya. Oke, tepuk tangan sekali. Terima kasih jawabannya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada. Paham ya? Oke, silakan kelompok next ya, kelompok berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Moren Hadinata bersama anggota saya. Nama saya Rabiatul. Nama saya dari Musa Fikri. Nama saya Sofi Aulia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dinamika kelompok sosial. Pendahuluan, dinamika kelompok sosial dapat mempengaruhi berbagai hal dalam suatu kelompok. Efek dari dinamika itu mempengaruhi interaksi antara anggota. Dinamika kelompok sosial terjadi karena beberapa unsur seperti kepemimpinan organisasi masyarakat. Jadi dengan demikian di dalam tingkah kelompok sosial adalah peristiwa yang dapat mempengaruhi tindakan, proses, dan perubahan yang terjadi dalam kelompok atau antar kelompok dari waktu ke waktu. Dinamika kelompok sosial merujuk pada cara-cara di mana individu dalam suatu kelompok berinteraksi dan berhubungan satu sama lain serta bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi keseluruhan kelompok. Ciri dan jenis dinamika kelompok sosial. Adanya motif yang sama antara individu muncul akibat adanya interaksi, muncul peneguhan norma, pedoman tingkah laku, memiliki bentuk struktur atau organisasi kelompok. Jenis dinamika sosial seperti dinamika kecil dan dinamika besar. Tujuan dinamika kelompok sosial untuk meningkatkan proses interaksi antar anggota, muncul rasa solidaritas antar anggota, tercipta komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota, produktivitas anggota menjadi meningkat dan muncul itikat baik, dapat mengembangkan kelompok ke arah yang lebih dan meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Contoh, masyarakat Indonesia banyak memberikan pendapat pada masyarakat di Papua dengan tipikal yang cenderungnya berbeda, yakni keras dan tertindih. Maksudnya bersifat keras adalah dalam pergaulan dan tata cara dalam berbicara dan berbudaya. Mereka kondisi tersebut adalah bagian dari dinamika dalam kelompok sosial masyarakat karena belum tentu mereka semua yang berasal dari Papua, sehingga dan tata bicaranya seperti semacam ini sejati bagi wujud integrasi nasional dan juga wujud interminasi kepada kelompok tertentu berdasarkan ras dan suku.
Misalnya, aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Persatuan Buruh untuk memperjuangkan dan menuntut keadilan upah kerja. Terlambatnya roda organisasi karena ada konflik yang terjadi antara anggota sehingga berakibat pada kinerja mereka dalam menjalankan tugas dan kelompok tersebut. Terjadi aksi demo organisasi masyarakat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat karena ketidakjujuran individu atau kolektif organisasi dengan aturan yang dibuat pemerintah. Pesan 1. Jadi dengan demikian pentingnya dinamika kelompok dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk meningkatkan proses interaksi antar anggota kelompok terhadap anggota kelompok lainnya sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai satu sama lain, munculnya selalu rasa solidaritas antar anggota kelompok sehingga dapat menghormati dan saling menghargai dengan memahami dan menerapkan strategi dalam kelompok sosial dapat menjalani lebih harmonis, produktif, dan efektif dalam mencapai tujuan bersama. Pembahasan 2. Kelompok sosial adalah entitas yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, di mana pemahaman terhadap dinamika yang terjadi di dalamnya merupakan hal penting untuk diketahui. Salah satu contoh dinamika kelompok sosial adalah pergantian pemimpin dalam suatu kelompok. Kesimpulan, jadi dengan demikian dinamika kelompok sosial adalah hasil akhir atau rangkuman dari perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan sosial dan budaya manusia sejak zaman dahulu hingga saat ini. Dinamika sosial melibatkan interaksi antara individu, kelompok, dan masyarakat serta perubahan dalam nilai, norma, dan struktur sosial. Demikian dari kelompok kami, ada yang ditanyakan? Saya, tujuan dinamika kelompok sosial dalam lingkungan hidup. Tujuan dinamika kelompok sosial untuk meningkatkan proses interaksi antar anggota, muncul rasa solidaritas antar anggota, tercipta komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota. Produktivitas anggota menjadi peningkat dan muncul itikat baik, dapat mengembangkan kelompok ke arah yang lebih dan meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib. Perkenalkan, nama saya Eman Samuel. Ya, nama saya Rahmat Maulana. Perkenalkan, saya Kapoji. Saya Muhammad Salim Jidli. Saya Transden Usman. Manfaat berorganisasi siswa di sekolah sebagai bahan siswa untuk belajar mengelola waktu. Berorganisasi di sekolah memberikan banyak manfaat bagi siswa, baik itu siswa sekolah dan pesantren. Salah satunya adalah memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar mengelola waktu. Baiklah, sampai di sini dulu. Ada yang bertanya, silakan. Organisasi apa yang ada di sekolahan kita? Ya, silakan. Organisasi apa yang ada di sekolah kita? Ayo. Misalnya OSIS, Pramuka, dan PMR. Oke, sekian. Baik, sampai sini dulu. Ada lagi? Oke, kita beri tepuk tangan dulu ya. Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Supri, Sadi, Rasti, Pia, Mahda, Elga, Miska, dan Putri. Strategi meningkatkan dinamika kelompok. 1. Meningkatkan komunikasi. Mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan memperkuat kerjasama. 2. Mengembangkan kepribadian. Melatih kepemimpinan untuk menjadi fasilitator yang baik, mendengarkan anggota kelompok, dan memotivasi tim. 3. Penempatan peran yang jelas. Menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap anggota agar semua orang tahu apa yang diharapkan dari mereka. 4. Pengembangan norma kelompok. Membuat dan mematuhi norma yang mendukung tujuan dan nilai-nilai kelompok. 5.
Manajemen konflik mengajarkan teknik-teknik manajemen konflik yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara konstruktif. Dengan memahami dan menerapkan strategi-strategi ini, kelompok sosial dapat menjadi lebih harmonis, produktif, dan efektif dalam mencapai tujuan bersama. Pentingnya organisasi dalam belajar. Organisasi adalah kelompok yang terdiri dari individu yang bekerja sama secara tekstural untuk mencapai tujuan bersama. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara menghindari konflik dalam kelompok? Dengan cara meningkatkan komunikasi, pengembangan kepemimpinan, penetapan peran yang jelas, pengembangan norma kelompok, dan manajemen konflik. Adakah yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.